Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita menjalani hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan. Karena dengan firman-Nya maka kita bisa dan diberikan kekuatan untuk melewati hari ini dengan baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari ini hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini Engkau menyiapkan kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berikanlah kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti arti dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan 3. Tertulis demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kedatangannya. Dan kedatangannya dan pelayanan Kristus didahului oleh seorang yang mempersiapkan jalan baginya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita renungkan dengan baik akan hal ini, saudara. Tuhan merencanakan kedatangannya dengan begitu detail dan itu Dia ungkapkan jauh sebelum kedatangannya sendiri. Mengapa Tuhan tidak langsung datang saja dan melayani tanpa harus menunggu Yohanes Pembaptis? Disinilah justru kita memahami satu hal, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu, termasuk rencana keselamatan bagi kita dengan detail langkah demi langkah, dan kebenaran ini juga berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi, saudara. Sebab Tuhan yang berencana memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin seringkali kita merasa keadaan berjalan begitu lambat, tapi percayalah, selama kita setia beriman kepada Tuhan, rencana Tuhan pasti berjalan dengan baik dalam hidup kita. Marilah kita melihat bagaimana Yesus Kristus begitu sabar menunggu waktu untuk tampil pada waktunya. Ia tidak terburu-buru dan tergesa-gesa melakukannya, tetapi Dia mengikuti rencana Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak orang yang tidak sabar dengan rencana, malah justru menghancurkan rencana masa depannya sendiri? Seorang murid sekolah misalnya,
tidak akan bisa langsung masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui proses pendidikan dasar, menengah, dan atas. Ada orang yang mau memotong jalur supaya mendapatkan posisi, tetapi malah kehidupannya hancur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada anak-anak muda yang tidak sabar dengan rencana masa depan mereka, malah terjerumus dalam dosa yang membawa kehancuran hari depan mereka. Ada orang-orang yang tidak sabar di dalam melakukan usaha atau meniti karir, terjerumus juga dalam dosa dan kejahatan demi hawa nafsu duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti setiap proses rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan sendiri taat dengan rencananya. Dalam Yeremia 29 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa rencana Tuhan itu baik dan sempurna buat saudara dan saya. Ikutilah rencananya, sabar dalam proses Tuhan ini, dan waktu yang baik Tuhan akan menyatakan rencananya dalam hidup kita. Kembali kepada pokok ayat hari ini, saudara. Ada satu pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui ayat ini kepada kita, yaitu bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau mungkin selama ini kita hidup menjauh dari Tuhan, tidak dengar firman-Nya, mari saat ini kita berubah. Ambil sikap untuk bertobat, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat, dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan setia dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar untuk saat ini, yang mengajarkan kepada kami agar mengikuti setiap proses rencana-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau sendiri begitu taat dalam setiap rencana-Mu. Ajarkanlah kepada kami agar kami taat, sabar, dan setia dalam menjalani proses rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah ya Tuhan, karena kadang-kadang kami tidak sabar dan ingin cepat, ingin mengambil jalan pintas, kami yang ingin yang instan. Padahal kami menyadari bahwa setiap proses mampu membentuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk rencana yang indah bagi kami. Terima kasih. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.